Di sini diajak untuk bekerja sama, untuk saling tolong menolong, untuk bermanfaat kepada orang lain. Kalau saya sendiri sebenarnya saya nggak jadi pengurus dan masalah sebenarnya, akan tetapi hati saya, cinta saya untuk PKB. Apa sebenarnya yang menyebabkan saya cinta mati sama PKB? Satu di antaranya pendirinya yaitu Kiai Haji Abdul Rahman. Jelas, beliau jelas. Jadi ini partainya Kiai, itu diantaranya saya cinta mati. Adapun yang kedua kalinya, saya mau ditunjuk jadi pengurus atau enggak tidak jadi masalah, karena saya punya undang-undang sendiri. Kata orang tua saya, jangan ingin jadi apa dan jangan takut tidak jadi apa-apa. Jadi untuk pengurus semua sebenarnya, ini sebenarnya sangat luar biasa sebenarnya di dalam hati saya sendiri, di dalam diri. Dalam perjuangan, ketika saya itu tidak ingin jadi apa, akan tetapi tidak takut tidak jadi apa-apa, justru akan membuahkan hasil. Artinya gimana? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia orang yang bermanfaat untuk orang lain. PKB ini mengajarkan kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Tadi ketua menggebu-gebu, gimana caranya kita bermanfaat untuk orang lain? Karena nilai ibadah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita hanya untuk diri kita sendiri. Belum tentu mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita sudah bermanfaat untuk orang lain, saya yakin insya Allah berkah manfaat yang kita dapat baik di dunia maupun di akhirat. Adapun ada salah satu kisah yang mana kisah ini tadi dikisahkan oleh Syekh Abu Hisam, yang mana beliau itu siang dipakai puasa, malam dihidupkan beribadah kepada Allah, mulutnya tidak lepas berzikir, dan beliau ini tadi tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi suatu ketika, suatu malam, beliau mau ambil abdas di luar rumah karena dulu nggak ada kamar mandi yang ada di dalam rumah. Pasti keluar, ketika keluar ketemu lagi dengan malaikat yang membawa buku catatan amal yang sangat besar. Ketika ditanya oleh Syekh Isa, wahai malaikat, apa yang kau bawa itu? Ini sebenarnya buku amal. Amal apa? Amal seseorang yang jelas pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abu Isa ini terlalu pede, percaya diri, pasti aku pun ada di dalam buku itu tadi. Karena aku beribadah karena Allah, puasa karena Allah, menyembah karena Allah, haji karena Allah, tidak pernah maksiat juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika si Abu Isa itu meminta kepada malaikat itu tadi, wahai malaikat Allah, tolong buka buku catatan amal baik itu tadi. Akhirnya dibuka oleh malaikat itu tadi, ternyata satu pun tidak ada nama si Abu Isa. Akhirnya ketika disuruh ulang lagi, tolong malaikat, gak mungkin saya gak akan ada di dalam buku catatan baik ini tadi. Tolong dibuka lagi, satu persatu diteliti oleh malaikat Allah. Ternyata di dalam buku amal itu tadi tidak ada catatan kebaikan si Abu Isa. Nyampe ketiga kalinya, akhirnya ketika ketiga kali dibuka tetap aja gak ada catatan kebaikannya, catatan dicintai oleh Allah. Akhirnya si Abu Isa pingsan. Ketika pingsan, siuman malaikat masih ada, wahai malaikat Allah, apa yang menyebabkan saya ini tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah? Padahal siang saya pergunakan untuk puasa, malam saya pergunakan untuk ibadah, dan mulut saya tidak lepas berzikir, dan saya tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi saksinya, wahai Abu Hisam, kata malaikat, kalau Abu Hisam ini benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sedikit Abu Hisam yang menyebabkan Anda tidak masuk di dalam buku amal ini tadi, dikarenakan Anda itu ibadahnya untuk diri sendiri, zikirnya untuk diri sendiri, puasanya untuk diri sendiri, hajinya untuk diri sendiri. Walaupun siang dipakai puasa, malam dipakai ibadah, akan tetapi masih untuk diri sendiri. Ketika ada yang sakit gak peduli, ketika ada tetangga yang punya hajat gak peduli, ketika ada tetangga kesulitan gak peduli. Nah di sini sebenarnya maka Gus Dur ini mengajak untuk kita semua untuk bermanfaat untuk orang lain.
Ketika misalkan ini pengurus-pengurus PKB, kalau seandainya sudah masuk pengurus PKB, satu buang niat yang jelek, itu aja. Jangan pengen jadi apa ketika duduk di dalam kepengurusan, tapi yakinkan, jangan takut tidak jadi apa-apa. Itu insya Allah. Maka kebaikan PKB ini sudah tidak diragukan lagi. Satu di antaranya, PKB sudah berjuang untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa. Namanya juga PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Kira-kira Bapak Ibu semua, bangsanya mau dimajukan, bangsanya mau dibangkitkan, kira-kira kita setuju apa enggak? Kita mau apa enggak? Alhamdulillah. Kalau kita pengen bangsa mau maju, kita ini nanam dulu apa makan dulu? Nanam dulu apa makan dulu? Kalau makan dulu berarti masakan badan. Tapi kalau nanam dulu berarti petani. Nantinya akan tumbuh dengan subur, dengan baik, baru kita panen bersama. Saya yakin kalau niat kita di PKB ini mau makan dulu, saya dulu harusnya yang makan. Karena saya juga ada bayaran. Tapi insya Allah berkahnya di PKB, alhamdulillah itu saya punya hadiah dari PKB. Mobil Alfa. Itu berkah dari PKB, walaupun beli sendiri. Nah itu gara-gara senang sama PKB dikasih hadiah oleh Allah. Nah insya Allah, maka dari itu cintanya ke PKB, kita nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Nggak mungkin ada undang-undang pondok pesantren kalau nggak ada PKB. Nggak mungkin ada hari santri nasional kalau nggak ada PKB. Nggak mungkin ada yang gaji guru-guru ngaji kalau nggak ada PKB. Nah maka dari itu ketika kita ikut andil berjuang bersama PKB, sedikit demi sedikit kita akan mendapatkan keberkahan. Yakin tidak dapat berkah dunia, tapi yakin insya Allah di akhirat nanti kita akan bersama-sama berjuang PKB. Yaitu siapa pejuang PKB yang pertama? Di antaranya Gus Dur, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman. Maka dari itu kita jangan ingin jadi apa, akan tetapi kita tidak takut jadi apa-apa. Jangan takut tidak jadi apa-apa. Insya Allah kalau itu nancap di hati kita, saya yakin perjuangan ini insya Allah akan tumbuh dengan subur, akan berkembang, akan jaya, akan menang. Insya Allah. Akan tetapi ketika kita takut, jadi pengurus harus ada duit, jadi pengurus harus ada duit, jadi pengurus ada duit, mending keluar duluan. Gak usah ikut di PKB, karena PKB ini menanam yang nantinya akan berbuah, yang nantinya akan panen. Ketika panen, tadi yang sudah disampaikan oleh ketua, gak usah kita berpikir ingin menikmati hasil, gak usah kita berpikir ingin menikmati hasil. Saya yakin kalau seandainya di dewan yang ada di Bandung Barat ini misalkan sudah mencapai target, pengennya 12 kursi atau 15 kursi, saya yakin insya Allah nanti dari kita akan ada yang jadi bupati. Insya Allah ketika sudah jadi bupati, kita nanti rame-rame nagih janji. Kita tagih janjinya. Apa yang dibicarakan kita tagih. Kalau tidak bermaslahat, bermanfaat untuk masyarakat, ya kita rame-rame deh. Begitu pula kalau seandainya ini sudah terlaksana, ayo kita nggak usah saling sikut, nggak usah saling mendolimi. Saya yakin karena PKB ini partainya kiai, partainya ulama, partainya Nahdlatul Ulama, saya yakin di dalamnya banyak berkah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kalau sungguh-sungguh di PKB, jangan takut nggak makan. Kalau sungguh-sungguh di PKB, jangan takut nggak nyandang. Kalau sungguh-sungguh di PKB, jangan takut tidak mapan. Pasti bersama PKB, insya Allah sandang pangan papan, insya Allah akan dipenuhi dengan keberkahan.